Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Dia membuatnya menjadi dosa karena kita. Ayat inti kita terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena segala berkat-Mu kepada kami, oleh karena pengorbanan-Mu yang telah Engkau lakukan, sehingga kami pada saat ini dapat selamat oleh karena kasih-Mu. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Allah memperkenalkan anaknya yang dikasihinya, penuh anugerah dan kebenaran untuk datang dari satu dunia yang di dalamnya penuh kemuliaan yang tiada taranya, menuju satu dunia yang dinodai dan dilumuri dosa kebinasaan, digelapi bayang-bayang maut dan kutuk. Dia memperkenankannya meninggalkan lubuk kasih-Nya yang penuh dengan puji-puji para malaikat, untuk menderita hina, malu nista, dan dibenci bahkan sampai mati. Lihatlah Dia di padang belantara, di taman Getsemani, di atas kayu salib, anak Allah yang tidak bercela itu memikul atas bahunya beban dosa manusia. Dia yang pernah satu dengan Allah, merasakan dalam jiwanya dahsyatnya perpisahan antar Allah dan manusia yang diakibatkan oleh dosa. Sebab itulah dari bibirnya terucap jeritan yang pedih, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Beban dosa, kedahsyatan dosa itu, perpisahan jiwa dengan Allah yang ditimbulkannya, itulah yang menghancur luluhkan hati anak Allah. Tetapi pengorbanan yang besar ini bukannya diadakan untuk menciptakan sebuah kasih di dalam hati Allah Bapa bagi semua umat manusia. Bukannya membuat Dia menyelamatkan. Tidak. Sama sekali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah Bapa mengasihi kita bukan karena pendamaiannya yang besar itu, tetapi Dia mengaruniakan pendamaian karena Dia mengasihi kita. Kristus adalah pengantara melalui mana dapat dicurahkan kasih-Nya yang tiada batasnya, itu kepada dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tiada yang lain kecuali anak Allah yang dapat menyempurnakan penebusan kita. Sebab hanya Dialah yang dahulu di dalam ribaan Allah Bapa yang dapat menyatakan Dia. Hanya Dia yang mengetahui tinggi dan dalamnya kasih Allah, mampu menyatakan tiada yang kurang daripada pengorbanan yang tiada batasnya, yang dibuat Kristus untuk manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dapat menyatakan kasih Allah Bapa kepada manusia yang sudah hilang. Kebahagiaan sejati, halaman 16-18. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita.
Tuhan Bapa memberikan kepada kita kasih-Nya yang sangat besar. Oleh karena kasih-Nya itu, maka Yesus Kristus datang dari surga ke dunia ini. Kalau kita perhatikan judulnya tadi, bahwa Dia membuatnya menjadi dosa karena kita. Tuhan, ya, Bapa kita membuat Yesus menjadi dosa karena kita. Kenapa dikatakan menjadi dosa? Oleh karena Yesus telah merasakan akibat daripada dosa. Bukan Yesus melakukan dosa. Yesus rasakan bagaimana kengerian, kesulitan manusia yang berdosa. Melalui segala keadaan yang sangat sulit, kehidupan yang selalu dibayangi oleh sakit, maut, dan bahkan kutuk. Bahkan Yesus pun menderita dan Dia juga merasakan kematian. Begitulah besarnya kasih Tuhan, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tinggal. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Kita harus pahami di sini bahwa Yesus Kristus dan Bapa menyatakan kasih-Nya melalui kematian Yesus. Bukan seperti itu. Tetapi Yesus Kristus telah mengasihi kita semua. Oleh sebab itu Dia merelakan dirinya supaya menerima kematian. Bukan karena pernyataan kasih-Nya menciptakan sebuah kasih, tetapi karena Yesus telah mengasihi kita. Ini yang harus kita pahami, bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Bahkan sebelum dosa ini juga Tuhan sudah mengasihi kita. Oleh sebab itu marilah kita manusia yang merupakan umat-Nya, umat-umat yang dikasihinya, kita pun harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, seperti Dia juga telah mengasihi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih berkat-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman ini, sehingga kami dapat diubahkan seturut kehendak-Mu, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Jadilah kehendak-Mu dari kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sepanjang hari Sabat kita. Amin.